Sedikit mau cerita ini permasalahan dulu itu nggak punya dana ya. Saya itu nggak punya dana untuk buka bengkel. Terus juga nggak berani buka bengkel. Nah, awal mula buka bengkel itu juga latihan ini, nambal ban. Ya, latihan nambal ban. Untuk alat presnya itu dulu pakainya ini, ya, pres yang model bakar. Tetapi untuk yang sekarang sudah menggunakan listrik, yaitu jauh lebih enak. Nah, dulu itu gini ya, eh, memang betul kalau misalkan kita pengen sukses ataupun ya dikatakan sudah bisa punya usaha sendiri, itu harus berani maju ya, harus berani maju pikirannya ya, bukan orangnya yang maju tapi pikirannya itu harus berani maju. Kenapa? Karena dulu saya itu bermodalkan apa ya, hanya modal uang itu 500.000 ya, buat buka usaha bengkel. Untuk buka bengkel itu kan sebenarnya itu butuh dana yang besar ya, paling minim itu ya 5 juta lah sebenarnya. Tetapi karena saya itu tekadnya sudah bulat ya, untuk membeli alat-alat saja itu beli mipil, beli satuan ya, alat-alat yang hanya dibutuhkan saja. Ini dulu itu paling hanya modal apa, kunci tes 10, 8, 12, 14 ya, terus 17 sama obeng plus min. Terus lama-lama kelamaan beli tracker ya, punya tracker, terus punya pikiran sendiri, ada imajinasi buat ini, buat alat tracker ya, buat alat tahanan sendiri ya. Jadi untuk kalian yang pengen buka usaha tetapi modalnya itu sedikit ya, nggak usah takut, yang penting itu berani dulu ya, berani nanggung resiko, berani menghadapi kenyataan bahwa dunia perbengkelan itu tidak seenak yang kalian pikirkan. Terkadang kita itu menemukan segala penyakit pada kendaraan itu berbeda-beda, jadi tidak selalu sama. Dan dulu itu saya itu hanya bermodalkan oli itu cuma satu-satu ya, misalkan ini ya, MPX itu hanya satu ya, Malup satu ya, terus oli yang paling murah ini satu ya, itu paling hanya modal kayak gitu. Tetapi apa, lihat sekarang sudah jalan 5 tahun ya, alhamdulillah sudah banyak spare part yang nyantol seperti ini ya. Ini juga dapat pinjaman-pinjaman dari ya itulah, tahu sendirilah ya, karena kita modal nggak punya, kita kekuatannya adalah kekuatan pinjam dulu, nanti baru dibayar. Intinya apa, berani, wis pokoknya berani lah kalau pengen jadi pengusaha. Tapi kalau misalkan kalian pikirannya itu masih pikiran karyawan yang hanya tiap bulan terima gaji ya, entah itu sepi atau enggak, terus tiap bulan itu nerima gaji ya, mending jangan berani untuk membuka usaha ya. Karena apa, usaha itu hanya kita menunggu orang datang ya. Jadi kita tidak bisa menjemput, tetapi kita hanya bisa menunggu orangnya itu datang terus minta servis, nambal ban ataupun apa ya. Jadi seperti itulah cerita saya waktu pertama kali buka bengkel. Nah, di sini itu ada yang tanya bagaimana buka bengkel tapi masih kelas 2 SMK. Ya sebenarnya kalian itu masih bisa, masih banyak waktu yang digunakan untuk untuk belajar. Nah, belajarnya itu kan kalau misalkan kelas 2 SMK itu biasanya kan ada PKL ya. PKL itu khususkan ya, ataupun dipentingkan lah. Jadi selama kalian itu PKL itu jangan sampai kalian itu menyepelekan waktu PKL. Jadi kalau misalkan mekaniknya itu megang ya, kalian itu harus menyimak. Jadi jangan langsung minta megang, tapi simak dulu. Kalau misalkan kalian itu langsung megang, nanti malah mekaniknya yang marah ya. Kalian itu simak dulu, misalkan mekaniknya lagi ngerjain apa, terus mekaniknya nyuruh apa,
ikutin saja ya apa mau dari mekanik yang katakan ya. Saya juga dulu seperti itu ya. Dulu waktu masih kelas 2 SMK itu saya PKL di Honda ya, Honda Tegal mobil lah. Itu dulu pernah saya PKL itu tidak boleh megang karena apa ya, satu alasannya itu pengalaman masih minim, terus yang punya kendaraan itu terkadang juga nggak mau kalau misalkan ada anak PKL yang megang ataupun yang ngebenerin. Jadi kalau misalkan kalian tidak diperbolehkan buat megang kendaraan ya tahu sendiri ya, itu bukan keinginan mekanik tetapi keinginan dari yang punya kendaraan, biar apa, yang punya kendaraan itu nggak mau yang PKL yang megang pokoknya ya. Nah terus bagaimana caranya agar kita bisa diperhatikan, dan yang paling penting itu jangan terlalu banyak tanya ya. Jangan terlalu banyak tanya, apalagi ketika mekanik itu sedang melakukan pekerjaan yang mungkin melakukan proses perakitan. Itu jangan sampai kalian itu banyak tanya, entah itu permasalahan apa, banyak tanya nanti kalau misalkan kita itu sedang santai ngopi ngerokok, itu baru silakan bertanya-tanya. Itu nanti mekanik juga pasti akan memberikan solusi-solusi yang tepat buat kita yang masih junior ya. Jadi seperti itu saja lah mungkin ilmu yang pernah saya dapatkan ya. Saya pribadi juga tidak pernah ikut bengkel. Buka bengkel itu hanya bermodalkan alat-alat seadanya, terus beli motor yang rusak ya. Motor yang rusak itu diperbaiki sampai baik lagi, pokoknya sampai performanya itu maksimal. Dulu itu punya kendaraan itu ini nih, Satria Hiu, ini udah dimodif campur sama motor ini ya, motor lama Honda. Ini saya punya dulu itu Satria Hiu ya, kosongan, tidak ada surat, tidak ada apa. Yang terpenting apa, orang tua ngasih buat anaknya, terus anaknya itu bisa berpikir dan merespon pikirannya agar dia itu bisa berimajinasi bagaimana caranya itu bisa diperbaiki, dan buat untuk bekal ke depan ya. Bekal ke depan nanti itu pasti ada kalau kita itu sudah ada niat mau buka bengkel. Jadi seperti itu buat kalian yang pengen jadi pengusaha bengkel ya.